Bagaimana komentar saya? Pertama, komentar saya, bur ini kuat. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama Deka Woodcraft. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ya giveaway gitu ya. Masih ada 3 bur lagi, ini salah satu burnya. Dan kemarin sudah saya kirim, saya nggak tahu ya nyampe atau belum. Semoga nyampe gitu ya. Dan saya sangat senang ternyata yang dapat juga dari jauh-jauh gitu ya. Jadi tidak sia-sia lah gitu ya, jauh-jauh dari kemarin ada Belitung, ada Jawa Barat, Subang gitu ya. Nah, masih ada 3 kesempatan lagi dan ini nanti insya Allah akan saya umumkan pas hari raya gitu ya, karena mungkin sepertinya saya tidak bisa mudik gitu ya. Nah, karena ya sekarang kan kondisinya memang lagi seperti ini, kita harus prihatin ya, kita ngikuti apa kata pemerintah saja lah gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan unboxing. Ini sudah ada sedikit kelihatan ya warna orange gitu ya. Apakah orange gitu ya? Kalau orange itu apakah saya teringat salah satu brand ternama gitu ya kalau warnanya orange. Tapi apakah yang dimaksud itu gitu ya? Mari kita buka saja. Ini saya beli online ya. Ketiga bur selanjutnya ini saya beli online, dan ini saya lupa dari mana ya. Ini dari Bekasi, dari Bakul Mesin. Nah, tokonya Bakul Mesin Bekasi. Ini dia, ternyata mereknya Yasuka. Yasuka bur. Ini dari bentuknya saja menarik sekali ya. Oke, mari kita buka. Nah, yang pertama pasti ada kartu garansi. Ini dia mesinnya. Wow, kelihatan cakep sekali nih. Dari penampilan sangat cakep sekali. Saya nggak tahu ya dari segi performa. Di buku manual ada carbon brushnya, cadangannya. Ini kartu garansinya ada nggak ya? Berapa lama? Coba kita lihat kartu garansinya. Garansinya maksudnya. Oke, tidak dilampirkan ya. Tidak ada kartu garansinya. Oke, nggak ada keterangannya di boxnya garansi berapa lama. Ya wajar ya, karena memang ini bor di bawah 200, tetap di bawah 200 ya, walaupun sama ongkirnya jadi di atas 200, tapi harga pokoknya di bawah 200. Ya, tadi sudah dilihat ya.
detailing dari produk ini. Kalau saya lihat di sini gitu ya. Tadi Anda melihat di video, sekarang saya melihat di sini. Komentar saya yang pertama, build quality-nya ini mantap sekali kalau menurut saya dibandingkan dengan yang lain-lain. Apa ya? Ya mungkin saya bisa melihat lah build quality yang bagus atau tidak. Sederhananya saja, mungkin dilihat dari murnya dalam ini, apa ya, skrupnya dalam ini. Menurut saya sepele ya, masalah skrup aja, tapi kalau kita melihat skrupnya itu mantap sekali gitu ya. Terus dari karetnya itu juga sangat membantu sekali dalam proses pengeburan karena tidak licin gitu ya. Terus ada fasilitas ini juga seperti di apa ya, yang kemarin warna kuning itu ya kalau nggak salah ya, saya lupa. Itu juga ada fasilitas untuk menaruh ini di celana kerja bisa jadi. Terus juga apa yang lain, ada fasilitas ini, nanti fasilitasnya. Oh iya, yang berikutnya dari kabel. Nah, sepele sih gitu ya, dari kabel. Saya melihat kabel ini menurut saya sangat bagus gitu, karena jujur ya, apa namanya, dari kelenturannya, dari besarnya kabel itu sepertinya sangat nyaman sekali. Tapi coba kita lihat panjangnya, saya juga belum tahu, karena bor itu juga, yang listrik ini kan tingkat kepanjangan kabel itu juga mempengaruhi ya. Ya lumayan lah, 1 meter lebih lah ini ya, agak lumayan panjang ini ya. Ini juga sangat membantu kita dalam proses pengerjaan. Terus ini ada fasilitas untuk menaruh untuk membuka mata bornya ya, hampir di semua bor ada ya, tapi ini mungkin bisa muter-muter gini ya, biasanya langsung nempel gitu. Oke, apa ya yang perlu saya bahas ya, karena saya sudah sangat sering, sudah 4 bor yang saya bahas, dan mungkin sudah sangat banyak terkait dengan bor di bawah 200.000. Yang jelas produk ini kalau untuk sekedar hobi, lagi-lagi ya, untuk sekedar hobi sepertinya tidak rugilah untuk membeli produk ini, karena dari fasilitasnya juga sangat mumpuni sekali. Di sini juga ada fasilitas bolak-balik gitu ya, jadi bisa buat menyekrup, bisa buat nyopot skrup gitu ya. Terus juga ada fasilitas speednya, variabel speednya, walaupun tidak ada khusus ya, tapi ini bisa settingan kedalamannya, ini pada akhirnya akan mempengaruhi variabel speednya. Nah ini juga ada varian itu. Terus di yang lain biasanya watt gitu ya, ini 420 watt. Terus RPM nya ini 4200 per menit. Terus besarnya 10 mili gitu ya, besar bornya maksimal 10 mili. Oke, itu saja dari produk ini. Mari kita coba saja bagaimana performa bor ini. Kita coba dulu. Ini tadi sudah saya pasang mata bornya, ini mata bor 8 mili ya, ini maksimal 10, saya isi 8 mili. Saya masih haus, minum dulu. Nah, kita coba dulu, pastikan ini yang muter ya, lurus. Ini udah lurus, langsung aja kita coba. Oke. Sekali lagi.
Oke, sudah kita coba ya. Bagaimana komentar saya? Pertama, komentar saya, bur ini kuat. Terbukti tadi ketika saya ngebur ke samping, bur ini tanpa berhenti dengan 8 mili, dan ini kayunya juga termasuk kayu keras ya. Terus ketika saya ngebur ke atas, dari atas ke bawah tadi sempat berhenti, tetapi yang kedua langsung kuat gitu. Yang pertama tadi sempat berhenti karena mungkin tekanan saya terlalu berat, saya tekan penuh gitu ya. Setelah saya mencoba yang kedua, saya nekannya pelan-pelan, bur ini masuk dengan apa ya, dengan lancar gitu ya. Nah, oke, salah satu kelebihan dari bur ini yaitu adalah powernya sepertinya kuat gitu ya. Terbukti dari apa yang sudah saya lakukan ini, bukan apa ya, bukan ngira-ngira gitu ya. Nah, ini tadi sudah saya coba dan ternyata kuat. Nah, selain itu suaranya juga sepertinya, kalau suaranya halus sekali juga tidak ya, karena ya umumnya bur ya tidak halus sekali dan juga tidak kasar sekali dibandingkan dengan produknya yang GUT kemarin. Yang paling kasar itu yang GUT kemarin kan, yang GUT itu juga dibandingkan itu masih kasar GUT sih gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat dari powernya, ini mirip-mirip GUT ini powernya kalau saya rasakan gitu ya, dibandingkan dengan apa ya kemarin HNL ya, HNL dibandingkan dengan mungkin HNL ya kemarin. Kalau saya lihat dari produk yang sebelumnya kemarin, HNL memang yang paling apa ya, powernya yang paling kurang menurut saya, tapi dari sisi lain juga ada kelebihannya. Nah, oke, itu ya review dari saya. Plus minusnya, plusnya mungkin salah satu yang bisa saya sebutkan plusnya dari bur ini, selain dari bentuk yang sangat menawan menurut saya pribadi sebagai penghobi kayu, kalau andaikan saya pengen beli bur dengan harga 200 ke bawah, saya melihat bentuknya ini saya tertarik gitu ya untuk beli. Nah, yang kedua dari segi power, dari review, saya mereview berapa bur kemarin, saya merasakan ini lumayan lah powernya gitu ya, bisa menembus ini tadi dengan lancar gitu. Nanti di akhir coba saya comparekan lagi dengan apa kemarin 15 mili ya, ini tadi kan 8 mili ya. Nanti bagaimana baru kelihatan nanti kekuatannya. Tapi ini tadi saya rasa ya ngebur segini lancar aja gitu ya. Terus salah satu kelebihan yang lain, fitur-fiturnya banyak ya. Ini ada buat apa, menyantolkan di celana, atau mungkin mencantolkan di ketika kita kerja di ketinggian gitu ya, tinggal kasih kawat gitu, cantolkan sudah beres. Kalau nggak ada cantolannya kan bingung gitu ya. Itu salah satu kelebihan juga sih ketika ada proses ininya. Terus dari ininya apa namanya, cuknya juga saya merasakan bagus ya, build quality-nya, dan enak sekali apa, dan saya kencang sekali dan center gitu. Karena bur itu kadang kita lihat ininya nggak center gitu ya. Nah, saya merasa ini produk baru, atau saya baru tahu saja. Yang jelas salah satu kekurangan kalau produk baru ini adalah biasanya kalau orang mau beli itu ragu-ragu terkait dengan service centernya, spare partnya, service centernya, spare partnya gimana, kalau rusak bagaimana gitu-gitu. Nah, ya kalau menurut saya ya, dengan harga di bawah 200, dengan dibandingkan mungkin yang spare partnya terjamin, garansinya terjamin, harganya kan pasti 2 kali lipatnya. Ya logika saya, kalau rusak ya sudah beli lagi gitu. Tetapi kan dengan model seperti itu, harga kan pasti 2 kali lipatnya dengan brand-brand yang terkenal. Saya merasa seperti, jadi kalau beli bur di bawah 200.000 ya jangan berharap ada garansi, ada spare part yang lengkap gitu ya, atau mungkin garansi yang menjamin, service center di mana-mana ya.
Karena ini masih produk baru, ya suatu saat mungkin bisa jadi ini akan service centernya juga di mana-mana. Tetapi ya biasanya karena ini bentuknya sama, biasanya itu spare partnya juga sama gitu ya. Tinggal aja kalau misalnya rusak klakernya, ya tinggal aja diukur klakernya ukurannya berapa. Nanti tinggal nyari yang klaker yang ukurannya seperti itu. Saya yakin kok banyak gitu ya. Kalau selama bentuknya ya umum-umum aja gitu ya. Ini kan bentuknya umum aja, nggak aneh gitu ya. Nah itu juga menurut saya ya sudah gitu ya. Terus terkait dengan dinamo, biasanya dinamo di dalamnya ini drillnya atau dinamo ya dinamonya itu, nah itu juga kalau terbakar bagaimana, apa bisa digulung lagi. Nah itu nanti biasanya di Malang ini saya melihat ada tempat servis segala macam bor apapun ya, pertukangan, dan sepertinya bisa dikanibal sana kanibal sini, bisa diakali sana sini gitu ya. Nah kalau mau ya seperti itu, tapi pikir-pikir ya ongkosnya nanti jangan-jangan sama beli harga mirip gitu ya, mending beli baru saja gitu. Kecuali kalau Anda punya kenangan gitu ya, pengen mengkoleksi bor dan bor itu sangat berharga bagi Anda, ya ada masalah gitu. Kayak saya punya planer Stanley itu juga hancur karena buat bekerja beneran ya, sudah rusak harus saya perbaiki, dan setelah ini saya simpen aja gitu ya. Gitu itu saja review singkat dari saya, semoga bermanfaat. Kalau Anda tertarik tidaknya tergantung pada diri Anda sendiri ya, kebutuhannya apa, dananya berapa gitu, itu juga perlu dipertimbangkan.